Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak kelas 9E yang Ibu cintai. Untuk hari ini materi matematika ya. Mungkin kalian kan belajar dengan Ibu baru ya di kelas 9, karena pada saat di kelas 7 dan 8 kita tidak pernah belajar dengan Ibu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini atau di kelas 9 kita belajar bersama-sama dengan Ibu. Ibu harapkan semuanya semangat ya, semangat dan harus selalu menjaga kesehatan. Ya, baiklah anak-anak, untuk materi di kelas 9 yang akan kita pelajari di semester 1 untuk materi matematika yaitu mengenai bab pertama mengenai bilangan berpangkat dan akar bilangan, kemudian bab keduanya persamaan kuadrat, bab 3-nya mengenai transportasi, dan bab keempat mengenai fungsi kuadrat. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai bilangan berpangkat. Boleh untuk kalian boleh ini dicatat ya, untuk materi kelas 9 di semester 1 ya, ada 4 bab yaitu bilangan berpangkat, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi ya. Itu. Nah, untuk bab pertama, marilah kita belajar mengenai bilangan berpangkat. Mungkin kita sudah belajar ketika di SD ya. Kalian pernah belajar mengenai 2 pangkat 2. Apa arti dari 2 pangkat 2? Artinya ini sama dengan perkalian bilangan 2 sebanyak 2 kali. Atau misalkan contoh 3 pangkat 4. Apa arti daripada 3 pangkat 4? Artinya adalah perkalian bilangan 3 sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di sini ada 2 pangkat 2. 2 sendiri yang ini disebut basis ya, atau bilangan dasar. Kemudian yang 2 ini disebut pangkat atau eksponen. Di sini juga sama, 3 merupakan bilangan dasar atau basis. Kemudian yang ini angka 4-nya merupakan pangkat atau eksponen. Mungkin ini waktu di SD sudah ya belajar. Atau ada lagi misalkan gini, M pangkat 3. Apa artinya dari M pangkat 3? Artinya adalah perkalian M sebanyak 3 kali. Misalkan M kali M kali M. Nah, secara kesimpulan, apa sih yang disebut dengan bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian bilangan sama secara berulang. Ini kan berulang, 2 kali 2 diulang, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian bilangan yang sama secara berulang gitu ya. Nah, ini pernah kita di SD ya dipelajari. Untuk di SMP mungkin akan lebih diperluas lagi, yaitu bagaimana untuk menyelesaikan operasi bilangan berpangkat. Nah, kita akan mempelajari atau akan menuliskan rumus atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, jadi untuk mengoperasikan bilangan berpangkat kita harus menggunakan sifat-sifat perpangkatan, yaitu boleh tulis ya oleh kalian, boleh sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama adalah misalkan A pangkat M dikali A pangkat M artinya sama dengan A pangkat M tambah M. Ini sifat yang pertama. Contoh misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 artinya sama dengan 2 pangkat 3 ditambah
2. Hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Tuh, ya boleh. Ini contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, misalkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 artinya sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4. Nilainya sama dengan 3 pangkat 6. Itu ya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah jika A dipangkatkan M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Itu ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Penulisan bagi ini bisa juga ditulis dengan A pangkat M dibagi A pangkat N sama, ini juga artinya dengan A pangkat M dikurangi N. Sama, sifat yang kedua. Contohnya misalkan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 artinya sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 3 hasilnya menjadi 3 pangkat negatif 1. Itu kan ya. Nah itu contoh yang kedua, misalkan 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 1. Nah, biasanya untuk pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Cukup 2 saja. Sebenarnya pangkatnya ada, yaitu pangkat 1. Nah, itu ya. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu adalah misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka ini bisa diselesaikan dengan A pangkat M kali N. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, ini artinya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 6. Itu ya. Kemudian sifat yang keempat adalah misalkan A per B dipangkatkan M. Ini artinya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat N. Contoh di sini misalkan bukan A ya, sekarang dengan bilangan aja. Misalkan 1/3 dipangkatkan 2 misalkan ya. Ini artinya boleh 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2 atau artinya sama dengan 1/9 gitu ya. Itu untuk sifat-sifat yang keempat. Kemudian untuk sifat selanjutnya yaitu adalah A pangkat negatif N. A pangkat negatif N itu boleh diubah. Di sini kan ada pangkat negatif, boleh diubah menjadi pangkatnya positif menjadi 1/A pangkat N. Contoh misalkan berapakah nilai dari 2 pangkat negatif 3? Maka ini artinya sama dengan 1/2 pangkat 3 atau 1/8.
pangkat A pangkat 0. Kalau kalian menemukan sebuah bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Misalkan 2 pangkat 0 1, 3 pangkat 0 1, negatif 2 pangkat 0 1. 1000, misalkan 1000 dipangkatkan 0, misalkan 1000 dipangkatkan 0 1000. Jadi kesimpulannya, berapapun bilangan dipangkatkan dengan 0 atau bilangan pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1, gitu ya. Boleh dipahami dulu ini mengenai perpangkatan. Nanti akan Ibu berikan sebuah latihan ya, atau latihan-latihan yang harus kalian kerjakan. Tuh. Ya, untuk latihannya akan Ibu tulis aja ya latihannya. Nomor aja ya, 10 nomor aja ya.
Nah, itulah soal-soalnya yang harus kalian selesaikan. Kemudian nanti untuk jawabannya boleh ditulis di buku, kemudian fotokan dan kirim di GCR ya. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Tidak lupa Ibu mengharapkan tetap semangat kalian ya untuk belajarnya walaupun dalam pembelajarannya dalam daring ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.